Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah yang keempat ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudari-saudara yang terkasih, dalam masa Advent kita mengenal Minggu Gaudete. Dalam masa Prapaskah kita mengenal Minggu Letare. Kedua minggu ini mempunyai makna atau nuansa yang sama, yaitu nuansa kegembiraan. Dan itulah sebabnya hari ini para imam dimanapun menggunakan kasula berwarna merah jambu sebagai tanda mengingatkan kepada kita bahwa perayaan agung semakin mendekat. Dan kita diajak dalam masa pertobatan tapi sekaligus bersyukur karena dalam Injil hari ini kita akan dikenalkan kembali siapa Allah yang kita sembah selama ini melalui Sang Putra. Dia adalah Allah yang penuh kebaikan, dan itulah sebabnya Tuhan Yesus akan mengajak, menuntun kita mengenal Allah Bapanya sebagai pribadi yang pantas untuk dikagumi. Karena itu mari dalam perayaan sukacita masa Prapaskah ini kita mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi agar kita mampu melihat Allah dan karya kebaikannya dengan hati yang penuh sukacita. Mari hening sejenak merendahkan diri di hadapannya dan mempersiapkan perayaan ini agar kita layak selain membawa doa-doa kita juga diminta atau intensi misa pada pagi ini dimohon. Yang pertama, keluarga Bapak B. Halim Gani yang bersyukur atas penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk ulang tahun cucu-cucunya. Villa Gilio Anggita Budi Kris de Nordaus yang ketiga tahun. Untuk Arpegio Anggita Acakti Gran de Melo yang ke-7 tahun. Semoga mereka yang berulang tahun senantiasa memperoleh kesehatan, perlindungan, tercapai cita-citanya, tetap setia pada Kristus dan juga berbakti untuk negara. Permohonan dari keluarga Bapak
Yusdi Japri yang mengucap syukur atas kesehatan dan kesembuhan Ibu Mariana, Saudara ipar Polman Silitonga, Saudara Yani Heri Japri, Saudara Johan Japri. Semoga mereka juga senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan untuk mereka yang telah berpulang, permohonan dari sebuah keluarga untuk Bapak Leonardus Sutopo Gani yang meninggal setahun lalu, permohonan dari anak, menantu, cucu dan cicit untuk Papa Damianus Tanuwijaya yang meninggal dunia 5 tahun lalu, dan untuk Mama Margareta. Permohonan dari keluarga Sarto untuk Bapak Markiman, Ibu Saginem, Bapak CB Sudibyo, dan Ibu Mariana. Dan terakhir permohonan dari keluarga Subianto untuk Bernard Gunawan, Novianti, dan Enzo Arthur Gunawan yang meninggal dunia 8 hari lalu. Semoga mereka yang telah berpulang memperoleh rahmat belas kasih Allah, berbahagia dalam kerajaan surga dan menjadi pendoa untuk keluarga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu terbuka dan ramah terhadap para pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menggambarkan kebahagiaan Bapa di surga yang menemukan kembali seorang pendosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menggambarkan keinginan Bapa agar kami ikut serta berbahagia dengan Bapa yang menerima kembali putranya yang hilang. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh kebaikan, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami dengan bangun, menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon, kuatkanlah kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Dengan pengantaraan putramu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya
puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh, yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, dia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia, tetapi dia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga suara saya menjadi jelas untuk di balkon, karena beberapa kali saya berada di sana, suara pembawa pasio di sini tidak terlalu jelas.
Mudah-mudahan sampai ke balkon sana. Minta tolong multimedia. Saudari-saudara, ada sebuah kisah nyata yang saya ingat. Ada seorang anak ingin masuk biara. Dia masuk biara atau dia ingin masuk biara karena sebenarnya dia sayang orang tuanya, cuman tidak terlalu dekat. Tidak terlalu dekat. Orang tuanya baik, tetapi buat dia mungkin dia ingin menjauh dari orang tuanya. Maka singkat kisah, anak itu masuk melamar ke sebuah biara. Kemudian biara itu kebetulan jauh sekali dari rumahnya, dan selama beberapa tahun dalam biara itu, kemudian akhirnya formator mengatakan sepertinya dia tidak diizinkan untuk melanjutkan. Akhirnya dia pulang ke Indonesia, karena kebetulan biaranya tidak ada di Indonesia. Dia pulang ke Indonesia dan sampai di Jakarta, mungkin dia menimbang-nimbang. Maka sebelum dia pulang ke rumah, dia menelpon ke rumah orang tuanya, dan kebetulan yang mengangkat telepon waktu itu belum ada handphone ya, ada telepon, yang mengangkat adalah ayahnya. Dan dengan perasaan yang bermacam-macam, anak ini mengatakan, "Pak, apakah saya masih boleh pulang?" Apa jawaban si ayah? Si ayah mengatakan, "Kamu anak bapak, pulanglah, ini rumahmu." Saudara-saudara terkasih, ini sebuah kisah nyata yang saya pernah dengar. Bagaimana perasaan seorang tua yang ketika tahu anaknya menjauh karena sebuah perasaan tertentu, sebenarnya menjadi tawar, sebenarnya menjadi berkecamuk. Maka ketika anak itu ingin pulang, justru disambut dengan hangat. Inilah kisah yang kurang lebih saya ingat, yang kemudian saya renungkan bertepatan dengan Minggu Letare ini. Tadi saya katakan Minggu Sukacita. Mengapa? Karena dalam Injil hari ini kita kembali diingatkan tentang siapa Bapa yang diperkenalkan Tuhan Yesus, Bapa yang menjadi teladan hidup orang beriman, yaitu Bapa yang penuh dengan kasih. Saudara-saudari, saya tidak perlu berpanjang-panjang mengisahkan tentang Injil ini, tetapi kita bisa memposisikan diri kita di anak yang pertama sulung atau anak yang terakhir, yang bungsu. Kalau anak bungsu jelas adalah anak yang gambaran anak durhaka. Orang tuanya masih ada, tetapi dia sudah meminta bagian untuk dirinya. Ini menjadi anak yang durhaka atau keterlaluan. Sedangkan anak pertama adalah gambaran anak yang sombong, yang merasa bahwa dia hidupnya jauh lebih baik dari anak bungsu. Dan kalau Anda membaca bacaan kemarin dalam misa harian, Anda akan menemukan gambaran tentang pemungut cukai dan orang Farisi di bait Allah. Orang Farisi dengan gagah, dengan bangga, dan dengan kesombongannya, dia berdoa kepada Allah, "Aku tidak sama seperti orang ini yang memungut cukai. Aku memberikan persembahan hidupku, aku memberikan ini dengan bangganya." Dan pemungut cukai justru tidak berani masuk. Dia hanya ada di pelataran jauh dan mengatakan, "Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini." Saudara-saudari, anak durhaka digambarkan seperti pemungut cukai. Anak sulung yang sombong itu digambarkan Tuhan Yesus seperti para Farisi dan orang-orang yang sejenisnya. Dua pribadi yang mungkin menjadi juga sebagian gambaran hidup kita saat ini. Tetapi saya mau mengajak melihat kembali siapakah Bapa yang diperkenalkan Tuhan Yesus. Ketika tahu bahwa anaknya meminta harta, ayahnya tidak mengatakan kurang ajar, tetapi digambarkan dengan mudah Bapa membagi harta itu di antara mereka. Kemudian anak itu pergi. Sebenarnya Bapak ini gelisah karena dia tahu siapa anaknya. Anak yang belum mandiri,
anak yang taunya hanya hura-hura. Maka kita tadi mendengarkan juga bagaimana sang bapa yang menunggu kepulangan sang anak. Kita tadi mendengarkan ketika anaknya masih dalam keadaan jauh, sang bapa sudah melihat itu anakku. Dia tidak menunggu di rumah tapi dia menyambut. Maka tepatlah tulisan Santo Yakobus, mendekatlah, maka Allah akan mendekat padamu. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena seringkali kita yang menjauh sehingga Allah tidak bisa mendekat pada kita. Tetapi kalau kita mendekat, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Dan kita mendengarkan bagaimana Allah, Bapa yang digambarkan tadi, tidak peduli anaknya bau babi. Allah itu tidak peduli bahwa anaknya tidak pernah mandi, tetapi dia merangkul, menciumi anak itu dan mengajaknya masuk ke rumahnya kembali. Sang ayah tidak mempedulikan keadaan anak itu, yang dia tahu anaknya kembali dan dia bersuka cita. Sedangkan anak yang sulung, yang seolah-olah taat kepada bapaknya, pulang dari ladang dan dia melihat di rumah ada pesta, justru dia menjadi marah kepada bapaknya. Dia tidak mau masuk dan tidak mau menyambut adiknya. Bahkan tadi kita mendengarkan ungkapannya, kalau kita perhatikan baik-baik, anakmu yang sudah menghabiskan uangmu dengan pelacur-pelacur. Dia tidak mengatakan adikku, tapi anakmu. Sebuah kemarahan yang sangat dahsyat yang dimiliki oleh seorang anak kepada bapaknya. Tapi kita lihat juga sikap sang ayah kepada si sulung. Dia tidak memberikan kemarahannya, tapi justru memberikan pengertiannya dengan segala kelemah lembutannya. Saudari-saudara terkasih, kita melihat kepada si bungsu, si ayah tidak menghakimi, bahkan menghukum. Kepada si sulung, Allah memberikan pengertian supaya dia juga mampu menerima. Saudari-saudara yang terkasih, Minggu Letare yang kita rayakan hari ini sebenarnya mengajak kita untuk bersuka cita karena kita menerima gambaran tentang Allah yang baik dan sungguh amat baik. Mungkin dalam kepercayaan saudara-saudara kita yang lain, kita mendengarkan Allah yang menghakimi, yang menghukum, yang memberikan tanda kutip kengerian-kengerian bagi orang yang berdosa. Tetapi beda dengan apa yang kita terima dari Tuhan kita Yesus. Tuhan kita mengajarkan tentang Allah Bapanya yang senantiasa mencintai kita. Dia tidak menghakimi kita karena kita berdosa, bahkan dia menunggu kita untuk selalu bertobat, artinya kembali, pulang, kembali dalam pelukannya. Allah yang senantiasa menanti dengan penuh kesabaran. Allah tidak menghukum, Allah yang senantiasa mengasihi. Dan dia juga selalu memberikan kepada kita yang beriman ini pengertian-pengertian sesuai dengan caranya. Kalau kita merasa diri hebat, mungkin kita ditegur dengan cara-cara Allah sendiri pada waktunya. Tetapi yang jelas itulah gambaran Allah kita yang senantiasa menerima kita kendati kita berdosa. Sama seperti kisah ayah yang tadi saya sampaikan di bagian awal. Pulanglah nak, ini rumahmu. Tapi bukan berarti bahwa kalau Allah kita adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, lalu kita berbuat semaunya. Justru dalam masa pertobatan ini kita selalu diingatkan untuk semakin bersyukur. Wah, terima kasih aku punya Allah yang begitu baik, yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa kita juga, agar kita mampu melihat Allah dengan segala cintanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain bersyukur, kita juga ingat untuk terus kembali kepada Allah setiap kali kita jatuh. Allah saja selalu mengampuni dosa kita. Allah saja selalu membuat kita selamat seturut dengan caranya. Allah senantiasa membawa kita untuk terus bersuka cita. Karena itu mari kita juga bersuka cita, karena kita selalu diingatkan bahwa kita mempunyai Allah yang sedemikian baik. Allah
yang senantiasa mengampuni. Masalah neraka itu bukan urusan kita. Tugas kita sebagai orang beriman adalah menjadikan kasih Allah itu semakin nyata dalam kehidupan. Biarlah orang-orang tertentu yang memilih hidupnya dengan caranya yang jauh dari Allah, tetapi kita sebagai anak-anak Allah diajak untuk berlaku seperti Allah yang tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi selalu mendapat pengertian yang cukup. Selama masa Prapaskah saya tidak pernah bernyanyi, tetapi karena ini Minggu Letare, saya akan mengakhiri dengan sebuah lagu yang berjudul Sejauh Timur dari Barat, yang mau menggambarkan betapa Allah yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Dia membuang jauh dosa kita karena kita adalah anak-Nya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku.
menyadari Allah kita adalah Allah yang baik. Kita perbaharui kembali iman kepercayaan kita kepadanya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita memanjatkan doa kepadanya. Bagi paroki kita, semoga hasil pencarian, pembaharuan, dan pendalaman iman dari umat di paroki kita memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan para ibu, semoga para bapak dan para ibu sadar akan tanggung jawab mereka dalam pembinaan anak-anaknya menuju kedewasaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kelaparan dan memandang kita kecukupan, semoga tumbuhlah cinta kasih dan belas kasih dalam hati kami, sehingga tak sampai membiarkan orang kelaparan, sedangkan kami menumpuk barang sampai membusuk. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, semoga kita jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak dari orang lain melebihi dari kita sendiri. Dan semoga kami saling menaruh belas kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas anak-anak yang telah Kau hadirkan dalam keluarga Bapak Halim Gani, untuk cucu-cucunya yang berulang tahun, Villa Gielo Anggita Budi Kris de Nordaus yang ketiga tahun, dan Arpegio Anggita Sakti Gran de Melo yang ketujuh. Semoga anak ini tumbuh menjadi pribadi yang sehat lahir dan batin, menjadi semakin cerdas dalam menghadapi kehidupan, dan semakin bijaksana pada waktunya. Juga untuk kesembuhan dari Ibu Mariana, Saudara Polman Silitonga, Saudara Yani Heri Japri, dan Saudara Johan Japri. Semoga mereka juga bersyukur atas rahmat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan dengan kesembuhan ini. Dan semoga kami juga mampu bersyukur atas kesehatan yang kami terima hingga saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima, dan buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Juga terimalah syukur dari keluarga Bapak Sarto atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, dan jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami, berkat persatuan dengan kurban putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, Bapak Leonardus Sutopogani, Bapak Damianus Tanuwijaya, dan Ibu Margareta, Bapak Markiman, Ibu Saginem, Bapak CB Sudibyo, dan Ibu Teresia, Bapak Bernard Gunawan, Novianti B, dan Enzo Arthur Gunawan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa padanya. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang pagi ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Karena Engkau hadir di
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini, Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dimohonkan perhatiannya untuk mendengarkan pengumuman berikut. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi dalam minggu ini. Jalan Salib kelima dan misa Jumat pertama tanggal 1 April pukul 6 sore. Lektor Dr. Suwani, pemandu Jalan Salib Bapak Ignatius Winarno, petugas tata laksana dan kur keluarga Dehonian Palembang, organis Sari. Hari Minggu Prapaskah kelima, misa hari Sabtu tanggal 2 April pukul 6 sore. Lektor Ibu Leni Sofian, pemazmur Ibu Crescencia Berta, petugas tata laksana dan kur lingkungan Petrus II dan lingkungan Yohanes Pemandi, organis Coki. Misa hari Minggu tanggal 3 April pukul 7 pagi. Lektor Ibu Asteria Dwi, pemazmur Bapak Agustinus Sugiyarno, petugas tata laksana dan kur lingkungan Maria dan Legio Maria Ratu Rosari, organis Civitade. Hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 5 sore, di gereja kita akan diselenggarakan misa Krisma. Misa diselenggarakan secara offline dan online. Untuk itu, misa harian di pagi hari ditiadakan. 3. Donor darah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 April, mulai pukul 7:30 di Balai Paroki. 4. Mulai tahun ajaran 2022-2023, SMA Saverius 4 masuk pagi hari dengan lokasi baru di Kompleks Saverius Sekojo, Saverius 3, Jalan Urip Sumoharjo. Pendaftaran siswa baru sampai bulan Juni 2022. Informasi lebih lengkap silahkan dibaca di papan pengumuman. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa kegiatan memasuki Pekan Suci, jadwal misa dan ibadat selama Pekan Suci akan diinformasikan melalui pengurus lingkungan. Untuk itu, umat dimintakan untuk aktif berkomunikasi dengan pengurus lingkungan masing-masing. Demikianlah beberapa hal yang telah kami sampaikan. Tetap setia menjalankan 5M, seraya berdoa dan bahagia. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Umat Allah yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Minggu Sukacita, Minggu Letare ini. Untuk petugas-petugas yang membantu kita dalam sukacita pagi ini, adik-adik misioner, lektor dan pemazmur, para prodiakon, para suster, baik yang sebelah kiri dan sebelah kanan saya, untuk petugas multimedia, juga untuk tata laksana dan kur dari lingkungan Agustinus dan lingkungan Santo Andreas dan lingkungan Santo Benediktus. Terima kasih juga buat organisnya. Semoga minggu-minggu yang semakin mendekat dengan puncak iman kita terus membuat kita bersukacita dalam semangat pertobatan.
Sedikit tambahan saja untuk tanggal 30 Maret, memang tadi dikatakan misa Krisma, nanti itu bersama dengan para imam Keuskupan Agung Palembang dengan Bapak Uskup. Meskipun itu offline, tetapi memang karena kapasitas gereja kita tidak untuk menampung banyak orang, masih dalam pembatasan, maka yang mengikuti perayaan offline itu tentu saja yang diundang dari wakil-wakil paroki yang lain, juga dari biara-biara tertentu yang sudah kita list. Jadi mohon maaf kepada umat Allah yang hadir, belum bisa mengundang semua karena keterbatasan kapasitas bangku yang kita miliki untuk masa-masa sekarang ini. Maka kami hanya mohon doa agar dalam pembaruan janji imamat kami, para imam bersama dengan uskup, kami juga tetap diberikan kesehatan, apalagi dalam waktu dekat banyak para imam yang akan menjalankan tugas-tugas pelayanan ke banyak tempat, khususnya di stasi-stasi selama pekan suci dan Trihari Suci. Itu saja permohonan saya, mohon doanya agar kami tetap kuat, tetap sehat, karena di tengah situasi ini bukan sesuatu yang mudah memberikan pelayanan, harus fit, apalagi Trihari Suci adalah saat-saat yang paling indah untuk kita merefleksikan panggilan iman kita sebagai umat beriman. Mari menyambut hari ini dalam kegembiraan bersama keluarga, dan semoga kita juga selalu mendapat berkat yang dibutuhkan. Mari mempersiapkan hati kita menyambut berkat Allah. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.